Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-musannif al-qadi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para talabah, santri semua, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah halaqah yang ke-9 dari pengajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kita sudah melewati beberapa halaqah di pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Insyaallah di halaqah yang ke-9 ini kita akan memasuki di fasal yang baru. Langsung saja, yaitu di fasal tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan nawmu ala ghairi hay'atil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa lamsur rajuli al mar'atal ajnabiyyata min ghairi ha'ilin wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi wa massu halaqati duburihi 'alal jadidi. Ini adalah satu fasal dan bermula alladzi, yang meruntuhkan ianya alladzi akan wudu, itu 6 segala perkara. Mana-mana 6 segala perkara? Yang pertama, barang yang keluar ianya barang dari 2 jalan, dan tidur di atas selain keadaan yang tetap, dan hilang akal dengan mabuk atau dengan sakit, dan menyentuh laki-laki akan perempuan yang ajnabiyah dari tanpa penghalang, dan menyentuh kemaluan manusia dengan batin telapak tangan, dan menyentuh gelang duburnya manusia menurut pendapat yang jadid. Kita jelaskan satu persatu pembahasan di dalam fasal ini. Yang mana musannif rahimahullah ta'ala menerangkan tentang alladzi, perkara-perkara yang meruntuhkan. Yang kudu, makna yang kudu secara bahasa itu meruntuhkan. Artinya di sini yaitu membatalkan wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang membatalkan wudu. Salah satu di antaranya, yang pertama, yaitu sesuatu apa saja yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan ini maksudnya jalan qubul maupun dubur. Dari qubul biasanya keluar air kecil dan mazi dan sebagainya. Dari dubur keluar angin, keluar air besar dan lain-lain sebagainya. Apa saja yang keluar dari 2 jalan itu, maka itu membatalkan wudu, kecuali air mani, sebagaimana diterangkan nanti di kitab yang panjang-panjang. Dan yang kedua, yaitu tidur di atas selain keadaan yang mutamakkin. Tidur tidak di atas keadaan duduk yang tetap. Kalau tidur berbaring, tidur terlentang, itu menurut mazhab Syafi'i, kalau sudah tertidur maka membatalkan wudu. Dan yang ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk atau sakit. Hilang akal, pingsan, gila dan sebagainya. Kalau sudah pingsan, sudah hilang akal, maka wudu sudah batal. Dan yang keempat, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyah
perempuan ajnabiyah itu perempuan yang bukan mahram, bukan saudara kandung, bukan saudara kandung dari bapak, dari ayah, atau bukan saudara kandung dari ibu. Perempuan yang ajnabiyah itu perempuan yang boleh kita menikah dengan perempuan itu. Apabila seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang boleh kita menikah dengan perempuan itu, maka membatalkan wudu kalau tidak berlapis, tidak ada penghalang di antara kulit laki-laki tersebut dengan perempuan yang ajnabiyah tersebut. Dan yang kelima yang membatalkan wudu yaitu menyentuh kemaluan adami dengan batin telapak tangan. Dengan batin telapak tangan, kalau menyentuh kemaluan dengan batin telapak tangan ini, maka itu membatalkan wudu. Dan yang keenam yaitu menyentuh gelang dubur adami. Ini dhamir ini kembali kepada adami. Dan menyentuh gelang duburnya manusia alal jadid menurut pendapat yang jadid. Pendapat yang jadid itu pendapat yang dipegang dalam kebanyakan, dalam hampir semua masalah dalam mazhab Syafi'i, kecuali beberapa pendapat saja dalam mazhab Syafi'i yang berpegang atau diamalkan dengan pendapat qadim. Sedangkan menyentuh gelang dubur manusia menurut pendapat jadid dari mazhab Syafi'i, maka itu membatalkan wudu. Kita pindah ke layar selanjutnya, yaitu rangkuman. Rangkuman ini untuk memudahkan santri-santri yang baru belajar di dalam memahami kitab Matan Taqrib yang ringkas ini. Rangkuman yang pertama, walladzi yanqudul wudu sittatu asya', yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Pertama, ma kharaja minas sabilaini, keluar sesuatu dari dua jalan. Dua jalan itu qubul ataupun dubur. Dan yang ketiga itu tidur tidak dalam keadaan duduk yang tetap. Dan yang ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk atau sakit. Yang keempat, walam surrajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin, bersentuhan laki-laki dengan perempuan ajnabiyah. Wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi, menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan, dengan batin telapak tangan. Dan yang keenam, wa massu halqati duburihi 'alal jadid, menyentuh gelang dubur anak Adam menurut pendapat yang jadid. Kita pindah ke layar selanjutnya. Ini beberapa hadis yang berkaitan dengan fasal yang membatalkan wudu. Hadis yang pertama langsung saja kita membacanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, mal hadatsu ya Aba Hurairah? Qala fusa'un aw duratun. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima oleh Allah salat salah seorang kamu apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Maka bertanya seorang laki-laki dari penduduk Hadramaut, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qala, Abi Hurairah menjawab, fusa'un aw duratun. Fusa ini adalah angin yang keluar dari dubur tanpa mengeluarkan suara. Sedangkan durat yaitu angin yang keluar dari dubur dengan diiringi oleh suara. Ini hadis yang pertama yang berkaitan dengan yang membatalkan wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya apabila seseorang telah mengeluarkan angin, kentut, maka itu telah batal wudu. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang kedua, An Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wika'us sahi al-ainan faman nama falyatawadda. Rawahu Abu Dawud. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula pengikat dubur itu dua mata. Wika'u ini artinya pengikat, as-sahi dubur. Bermula pengikat dubur itu dua mata. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaklah berwudu ia. Artinya siapa yang telah tertidur, maka dubur itu telah terlepas ikatannya, maka keluar angin. Maka apabila seorang telah tidur tidak dalam keadaan duduk yang tetap, maka orang itu telah membatalkan wudu.
Hadis yang ketiga, ini bukan hadis, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Au lamastumun nisa." Ini ayat ini yaitu dalil bagi bersentuhan laki-laki dengan perempuan ajnabi membatalkan wudu. Artinya, atau menyentuh oleh kalian akan nisa, perempuan-perempuan. Lamastum ini artinya lamastum. Artinya menyentuh oleh kalian akan perempuan, maka telah membatalkan wudu. Ini ayat ini terdapat dalam surat Al-Maidah. Yaitu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum sampai seterusnya. Hadis yang keempat, an Busrata binti Safwana radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Daripada Busrah binti Safwan, semoga meridha oleh Allah kepadanya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Nabi, bermula siman yang menyentuh yayaman akan zakarnya, maka janganlah salat ia sehingga ia berwudu. Ini dalil bagi menyentuh kemaluan manusia membatalkan wudu. Hadis yang selanjutnya itu hadis yang terakhir tadi, an Ummi Habibata radhiyallahu anha man massa farjahu falyatawadda. Ini hadis ini hampir sama nadanya. Artinya maknanya barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu ia. Hadis daripada Ummi Habibah dan hadis daripada Busrah Safwana lafadznya berbeda tapi maknanya hampir sama. Di sini man massa zakarahu. Di sini dari riwayat Ummi Habibah man massa farjahu falyatawadda. Sampai di sini pengajian di halaqah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangan atau kesalahan boleh kritikan, masukan lewat pesan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.